bebaskan jiwa, bebaskan batin. Tentu ada yang membelenggu, sehingga ada keinginan alami untuk membebaskan belenggu itu, sehingga batin atau jiwa itu menjadi terbebas. Lalu siapakah yang membelenggu itu dan seperti apakah belenggu itu? Yang membelenggu sebenarnya ya pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri itu membelenggu mental kita sehingga mental kita itu tidak bebas. Yang membelenggu bukan unsur dari luar. Tadi Ida Sri Begawan mengatakan mengubah pikiran. Ya dengan kalimat yang lain, bebaskanlah pikiran itu dari belenggu yang dibuat oleh pikiran sendiri. Bukan datang dari luar, bukan. Dan pikiran itulah yang harus diubah. Supaya bisa bahagia dalam bekerja. Dan meskipun saya tidak bekerja, tetapi judul yang diberikan Dr. Lisa ini cukup baik. Bukan bekerja untuk mencapai bahagia, terbalik. Dengan bahagia itulah kita bekerja. Sebab kalau bekerja untuk mencari bahagia itu beban. Dan ukuran bahagia itu juga berubah-ubah. Sehingga mungkin sampai meninggal, kalau bekerja untuk bahagia sampai meninggal merasa tidak bahagia. Amat berbeda dengan bahagia dalam bekerja. Ada beberapa cerita. Selain semoga menarik, tetapi cerita ini mempunyai makna yang sangat baik. Sampai di Korea itu cerita ini seperti wajib dipahatkan, dilukiskan di wihara-wihara. Ada 2 orang biksu atau biku Korea sedang melakukan perjalanan. Sampailah malam hari dan pada waktu itu belum ada penerangan. Badan sudah sangat lelah, haus. 2 biksu ini lalu menemukan semacam gua yang kosong. Dia masuk di gua itu dan bersiap akan tidur. Tetapi hausnya ini bagaimana menghilangkan? Di kegelapan gua itu dia meraba-raba dan menemukan seperti cawan, mangkuk. Oh, ada airnya. Dia minum air itu berdua. Meskipun tidak menghilangkan haus sepenuhnya, tetapi lumayanlah dia tidur nyenyak dengan tenang. Karena pikirannya tenang, fisiknya yang haus juga terobati. Begitu pagi dia bangun, alangkah terkejutnya. Ternyata tempurung yang berisi air itu yang semalam dia minum dengan enak, tengkorak kepala manusia. Kalau malam itu dia melihat, setelah meminum itu dia melihat bahwa tempurung itu adalah tengkorak kepala manusia, dia tidak bisa tidur. Tetapi pikiran dia malam itu tidak terganggu, sehingga dia bisa tidur tenang. Karena pikirannya tenang, pikirannya tidak terganggu, dia bahagia. Tapi kalau malam hari itu sebelum tidur dia melihat, ini tengkorak kepala manusia. Pikiran dia meracuni dia sendiri, dia akan gelisah sepanjang malam. Cerita yang kedua. Ada seorang ibu di Tibet
mempunyai 2 anak laki-laki yang berdagang ke India. Setiap kali perjalanan, anaknya ini pulang setelah 2 minggu, kadang-kadang 1 bulan. Sang ibu berpesan, anakku, kalau kamu ke India tolong mencari. Ibu mau apa? Aku mau relik. Relik itu sisa jasmani. Relik siapa ibu? Relik Buddha. Kalau bisa gigi Buddha. Ya sekarang ini diyakini ada gigi Buddha yang disimpan di pagoda di Beijing 1, di Kandy di Sri Lanka 1. Yang konon pada waktu kremasi gigi itu tidak terbakar oleh api. Setelah sibuk berdagang, membeli, berjualan, sang anak pulang, ibunya menagih, aduh lupa. Sang ibu kecewa. Lalu pergi yang kedua. Jangan lupa ya anak, jangan lupa. Cari relik gigi Buddha. Danta datu dalam bahasa Sanskerta. Danta itu gigi. Datu itu ya bagian dari gigi. Tapi pergi yang kedua ini dia pulang lupa lagi. Sang ibu bilang, aduh. Nah kalau nanti pergi ke yang ketiga, zaman dahulu, waktu saya masih kecil saya masih ngalami. Tidak ada apa itu HP atau catatan. Ujungnya baju ini loh dibundeli. Ini dibikin bundel. Saya waktu masih kecil masih ngalami. Sehingga, oh ini ada janji. Anak itu, 2 anak ini lalu mau pulang. Ibu pesan relik gigi Buddha. Tapi di mana? Relik-relik itu sudah masuk di stupa yang besar-besar itu. Dan stupa di zaman dahulu itu solid. Enggak ada ruangan yang kita bisa masuk di tengahnya. Berbeda dengan stupa yang dibangun sekarang ya. Maaf. Waktu perjalanan pulang itu dia melihat bangkai anjing. Dia ambil gigi anjing itu, dibersihkan, dibungkus dengan sutra yang sangat baik, dimasukkan kotak yang sangat indah dari perak. Kotaknya itu juga dibungkus dengan sutra. Datang diberikan ibunya. Aduh, ibunya bahagia luar biasa. Relik yang diberikan oleh kedua anak laki-lakinya itu ditaruh di meja sembahyang. Tiap pagi sore dia sembahyang, bermeditasi. Sampai suatu ketika anaknya melihat ibunya ini waktu meditasi keluar sinarnya. Dia mencapai sesuatu yang sangat tinggi. Sang anak feel guilty, merasa menyesal. Suatu hari kedua anak itu memberanikan diri menghadap ibunya. Mohon maaf, mohon ampun. Bahwa itu sebetulnya bukan relik Buddha, gigi Buddha. Itu saya pungut dari bangkai anjing di pinggir jalan. Apa kata ibu itu? Tidak soal nak, aku sudah mencapai kebebasan. Pada saat dia mencapai kebebasan, dia tidak memerlukan bantuan-bantuan itu, termasuk yang namanya relik suci. Konsep itu hanya dibuat oleh pikiran. Sang anak mengetahui atau memungut itu dari bangkai. Tapi konsep yang dipunyai, pikiran, pemikiran yang dipunyai oleh ibu itu gigi Buddha. Dan sarana itu membuat dia terbebas pikirannya dari semua mentally defilement, kotoran batin. Dan setelah pikirannya terbebas, dia tidak perlu itu lagi.
Ini benda suci, ini tidak benda suci, ini pusaka, ini bukan pusaka. Itu juga hanya conceptual thoughts, konsep yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Dan kita itu dibelenggu oleh konsep-konsep itu. Boleh saya menambah satu cerita lagi. Dulu saya pernah mendengar ada penyakit baru, namanya semos. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Kalau seseorang diberitahu, itu rumah si A itu semalam terbakar. Aduh, sorenya saya baru ngomong malam terbakar. Sang teman yang diberitahu itu mengatakan, iyalah, gimana lagi ya, di dunia ini semua kan tidak kekal. Apa tuh di alam semesta ini yang kekal? Tidak ada. Ya dia harus menyadari itu. Dia bisa menanggapi dengan bijak, dengan wise, dengan tenang. Tetapi suatu ketika kalau rumahnya dia sendiri terbakar, meskipun lebih sederhana, lebih kecil dari rumah temannya itu, bisakah dia bijak seperti itu? Ya, memang dunia ini tidak kekal. Rumahku terbakar, tidak bisa. Jadi yang membuat seseorang sedih, susah, itu karena rumahnya terbakar? Tidak. Karena orang ini tidak susah terhadap rumah temannya yang terbakar. Tapi kalau rumahku terbakar, nah itulah penderitaan, suffering. Jadi yang menjadi masalah itu bukan rumahnya yang terbakar, rumah yang terbakar, kunya itu. Kalau mobil teman yang baru masuk selokan, masuk jurang, tabrakan, ya harus hati-hatilah kalau berlalu lintas. Tapi kalau mobilku, apalagi kredit belum lunas, penderitaan karena kunya itu. Jadi dia menderita itu karena mobilnya rusak, tidak. Karena akunya yang melekat pada mobil itu. Kalau akunya tidak melekat pada mobil temannya, dia tidak menderita. Tetapi sang aku melekat pada mobil dia, maka dia menderita. Oleh karena itu, sebenarnya belenggu yang paling halus sekali dan paling berbahaya membelenggu pikiran kita ya aku. Tapi apakah tidak boleh, Bante, kita mengucapkan ini milikku, ini pulpenku, ini pekerjaanku? Boleh. Itu diperlukan dalam konteks bersosialisasi, berkomunikasi. Tetapi kalau kita ingin membebaskan pikiran kita dari belenggu yang sangat hebat itu dan halus tetapi sangat berbahaya itu, gunakan kata-kata aku dengan awareness, dengan kesadaran bahwa aku ini sengaja saya gunakan aku ini hanya untuk berkomunikasi. Tidak ada aku yang sebenarnya. Saya merasa ini badanku, aku sedang bekerja, itu ulah pikiran semua. Kalau pikiran berhenti bermeditasi saat-saat tenang, aku itu juga lenyap. Saat kita tidur nyenyak, aku itu juga lenyap. Kamu kayak babi. Dia tidak mendengar, dia tidak ada reaksi apa-apa. Tapi begitu dia mendengar, aku,
babi. Timbullah masalah. Siapa yang membuat masalah? Tanggapan pikirannya sendiri terhadap konsep itu. Ada satu guru meditasi mengatakan, kalau engkau dikatakan anjing, lihatlah ke belakang, apakah engkau punya ekor? Tidak, guru. Ya sudah, kamu bukan anjing. Selesai tuh. Karena aku ini manusia, aku ini bukan anjing. Nah itu yang membelenggu Anda. Menimbulkan kemarahan, kejengkelan, kebencian, kekejaman, dendam, dan lain-lain. Ini anakku, apa tidak boleh, Bante? Oh, ini masalah yang tidak mudah. Boleh. Tetapi hati-hati. Biasanya orang tua itu dengan kalimat yang agak jelas ya, lebih kejam kepada anaknya sendiri ketimbang anak orang lain. Kalau anak orang lain kurang ajar, berbuat salah dan lain-lain, seseorang itu masih kalau memperingatkan, kalau menasehati harus hati-hati. Ini anak orang lain. Tapi kalau anaknya sendiri tidak peduli. Karena anakku harus sesuai dengan citraku, harus menjaga namaku, harus tidak boleh mencoreng aku, kukunya itu menimbulkan kebencian, kemarahan, kejengkelan, keserakahan, dan lain-lain. Jadi sebetulnya yang membelenggu mental kita, jiwa kita itu ya kita sendiri. Bukan ada kotoran dari luar yang nemplek kemari, ya bukan. Oleh karena itu Dr. Herin mengatakan, di luar ini seperti apapun kalau engkau bisa mengubah dirimu, engkau tidak akan terpancing. Terpancing untuk marah dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan pikiran yang tenang. Ida Sri Begawan mengatakan pikiran yang tenang itu seperti air yang tenang. Yang zaman dahulu kalau kita bercermin di air yang tenang itu akan mantul seperti apa adanya kita. Di dalam ajaran Buddhis juga ada 3 macam perumpamaan air yang diberikan oleh Buddha Gautama sendiri. Air yang bergelombang, air yang keruh, yang hitam. Ya. Air yang bergelombang, air yang mendidih. Bergelombang itu karena ada angin, mendidih itu karena seperti dipanasin itu. Lalu yang ketiga air yang keruh, yang bacin, yang bau. Itu pikiran kita. Jadi kalau air itu tidak bacin, tidak mendidih, tidak bergelombang tenang, bukan persoalan dia orang kaya atau tidak kaya, orang sedang-sedang atau tidak begitu cukup. Kalau pikirannya tidak bergelombang, ya dia akan bahagia. Mengerjakan apa saja dia bekerja dengan bahagia. Dan dia bekerja bukan untuk meraih bahagia. Justru dengan bahagia dia mengerjakan segala sesuatu, itu hasilnya jauh lebih secara fisik juga jauh lebih bermutu daripada orang yang bekerja untuk mencari itu gaji, apa itu bonus, dan apalagi bekerja untuk bahagia. Mungkin sampai meninggal dia kecewa, tidak pernah menemukan bahagia. Bahagialah dalam bekerja. Bukan bekerja dengan dibebani untuk mencari bahagia. Mungkin nanti ada
pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat pembicaraan ini menjadi lebih panjang. Tetapi itulah yang ingin saya sampaikan. Jangan berambisi mengubah dunia. Ya tentu kita mempunyai tujuan-tujuan tertentu, membuat masyarakat menjadi lebih baik, lebih sederhana, lebih sejahtera. Tetapi suatu saat usaha-usaha itu mungkin dalam bahasa Jawa mentok, ya. Tidak bisa lagi. Pada saat itulah tiba waktunya kita harus mengubah diri kita. Kalau Anda tidak pernah punya latihan mengubah diri Anda penasaran terus. Ingin mengubah yang di luar terus. Padahal masalahnya itu ada pada pikiran kita. Izinkan saya menutup dengan satu cerita tambahan. Agak sederhana. Atau sederhana sekali. Dan mungkin sedikit kasar. Seekor anjing yang tidak pernah tenang. Dia berada di bawah meja ini gelisah. Pindah ke sudut sana gelisah. Pindah sudut situ gelisah, keluar gelisah. Seolah-olah tidak ada tempat yang nyaman. Sebetulnya yang membuat anjing itu tidak nyaman bukan tempat-tempat ini. Karena di kepalanya ini ada koreng. Dan korengnya itu ada bahasa Jawa singgat, ada belatungnya. Belatung yang ada di koreng anjing itu yang membuat anjing itu tidak tenang. Ya kemana-mana kalau belatungnya tidak dibuang ya dia tidak tenang. Kalau Anda tidak bisa memanage pikiran Anda, tidak bisa membebaskan pikiran Anda dari yang kasar, keserakahan, iri hati, kebencian, kemarahan, sampai yang paling halus, keakuan. Kalau itu tidak dieliminasi, tidak dikurangi, ya nggak ada bedanya kehidupan ini yang kaya, yang sedang-sedang, yang pria, yang wanita, ya problem terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah tenang. Ya, maaf, terima kasih. Apa ini? Karena sebetulnya problem itu ya defilement itu, kotoran itu ya pikiran kita yang menciptakan sendiri. Matur nuwun. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan dan ingin kita diskusikan bersama? Monggo. Saya jujur Bante berpegang pada prinsip Marxisme tentang relasi kerja gitu. Jadi kalau ditanya Anda bekerja apa, saya tidak pernah menjawab bekerja pada siapapun gitu. Karena saya anggap relasi kerja itu selalu eksploitatif. Relasi kerja itu selalu mengalienasi subjek-subjek yang terhubung di dalamnya. Dan alienasi itu berkaitan dengan konsep diri. Nah, yang ingin saya pertanyakan Bante, usaha saya keras untuk menghindari relasi kerja dalam bentuk apapun. Kalau saya bekerja sesuai dengan apa yang saya inginkan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah konsep diri itu sama dengan aku? Tadi Bante mewanti-wanti segala macam bentuk aku akan menimbulkan paradoks, akan menimbulkan masalah dan keterikatan. Nah, apakah konsep diri ini bisa menjadi alternatif begitu? Jadi dengan memahami bahwa diri ini bagian dari semacam, kalau dalam konsep yoga itu purusa, atau konsep manusia kosmik, atau seperti apa Bante? Itu mohon wejangannya. Terima kasih. Beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama, siang hari tiba-tiba saya menerima tamu. Kaget saya. Tamu itu adalah Buya Syafi'i Ma'arif.
yang beliau mengendarai mobil beliau sendiri. Beliau masih sehat waktu itu. Sekitar 20 tahun yang lalu lebih. Waktu siang itu kami berbicara di ruang tamu seperti yang ide Sri Begawan dengan Dr. Lisa duduk itu. Buya Syafi'i mengatakan, saya mau sholat dulu. Lalu saya menjawab, waduh Buya, saya tidak menyediakan sajadah. Sajadah itu kain atau karpet yang 4 persegi panjang yang biasanya untuk alas saudara kita Muslim kalau sholat. Buya Syafi'i menjawab, bumi ini sajadah kita. Jawaban yang saya sampai hari ini tidak lupa. Bumi ini sajadah kita. Lalu beliau sholat di ruang tamu kita itu. Tentang diri, Nyon Sewu tadi asmanya Mas Adi. Dalam bahasa Sanskerta, kalau Adi itu ditulis ADI, artinya pertama. Tapi kalau ADHI artinya luhur. Mungkin Mas Adi anak pertama yang luhur. Adi. Ada 2 pengertian antara aku dan diri. Yang pertama, dalam pandangan kami, kalau dilihat secara metafisis, filosofis, diri itu hanyalah perpaduan. Tidak solid. Tidak inti yang inherent, tidak berubah, tidak. Mengapa saya sebutkan metafisis? Karena berhubungan dengan yang non-fisik. Sebagai satu contoh yang mudah, kalau kita meninjau gedung ini secara filosofis, atau kereta, tadi Ida Sri Begawan menggunakan perumpamaan kereta dan itu ada di dalam Buddhis. Hanya sekarang keretanya ada di Jogja ya, Andong. Di tempat lain ya sudah mobil ya. Bolehlah mobil juga boleh. Atau kereta atau rumah ini. Yang disebut diri yang saya similarkan dengan rumah itu sebetulnya hanyalah perpaduan. Dalam bahasa Sanskerta samskara atau sangkara. Tidak solid. Tidak ada inti yang inherent, tidak berubah. Tidak ada. Anda tidak bisa menunjuk dengan jari Anda mana yang disebut rumah. Lantai, dinding, atap. Apalagi bagian yang kecil, kaca, kemudian kayu. Mana yang disebut inti dari rumah yang bagi kita adalah diri. Tidak ada. Perpaduan, compounded, perpaduan dari unsur-unsur itu adalah rumah. Nah, pengertian itu sangat perlu sekali supaya pengertian turunan dari pengertian adanya rumah yang solid, yang abadi, yang tidak berubah itu tidak memberikan turunan yang buruk. Bahwa rumah yang semula disebut ada
solid, abadi itu ternyata hanya perpaduan. Dan komponen-komponen ini tidak kekal semua. Demikian juga yang disebut diri itu ya seperti rumah ini. Selain ada fisik, kemudian ada potensi untuk merasakan senang tidak senang, ada kemampuan psikologis untuk mengingat, untuk berpikir, untuk bermacam-macam aktivitas mental, consciousness yang semuanya berubah. Tidak ada yang solid, bukan solid, dan tidak ada inti yang inherent. Jadi diri itu konsep. Rumah ini konsep karena terbentuk dari bermacam-macam komponen. Rumah yang inti, yang utama, yang mana tidak ada. Nah, pengertian ini perlu supaya tidak menurunkan aku psikologis. Aku psikologis itu adalah ego. Diriku, jasaku, pengorbananku, kemampuanku, termasuk aku dizolimi, aku difitnah, aku dijelekan, aku. Padahal aku itu adalah bentukan pikiran secara psikologis yang menganggap secara filsafat diri itu ada, padahal tidak ada. Nah, kalau kita bisa mengubah cara berpikir kita, oh diri itu tidak solid, tidak ada inti yang inherent, semua adalah compounded, perpaduan. Maka otomatis aku, ego itu, ahangkara itu, arogansi, kesombongan itu otomatis menurun. Apanya yang mau diakukan? Itu kan hanya permainan pikiran saja. Dan pikiran itu kebiasaannya, ada psikolog lain yang menggunakan kalimat kecenderungan. Saya sering menggunakan kebiasaan habit. Habit pikiran itu selalu mengklaim itu. Aku berjasa, aku sudah membantu, aku sudah meditasi, aku sudah berkarya, aku sudah melakukan ini, aku dihina, aku dipojokkan, aku. Itu habit pikiran. Yang sesungguhnya ya hanya ulahnya pikiran aja. Tidak ada aku yang real. Karena kalau pikiran itu tidak bergerak, pikiran itu sementara diamnya karena meditasi atau karena asik bekerja atau karena tidur, aku tidak muncul. Aku dipojokkan, aku dihina, aku berjasa, aku lebih dari yang lain, aku sama dengan yang lain, ya tidak muncul. Konsep itu, the I notion itu tidak muncul. Karena memang I itu, ego itu ya produknya pikiran. Yang menganggap, mengapa pikiran bisa memproduksi aku? Karena pikiran menganggap diri ini ada dan solid. Padahal itu hanya perpaduan. Mohon maaf kalau kalimat ini mungkin sulit ditangkap. Tetapi saya yakin Mas Hadi mengerti dengan baik. Saya ingin menambahkan satu hal. Pada saat kita bermeditasi, tadi Dr. Herin sebentar memberikan introduction tentang meditasi dengan memperhatikan nafas. Pada saat kita meditasi itulah kita bisa membebaskan diri kita dari non-dual, dari dualisme, menjadi non-dual. Dualisme itu pandai bodoh, baik buruk, suci kotor.
Mengapa? Karena pada saat kita bermeditasi, meskipun objeknya itu nafas atau yang lain, kalau timbul pemikiran sesuatu, kesadaran itu akan pikiran muncul. Termasuk pikiran, aku ingin jadi orang baik, aku ingin jadi Buddha, aku ingin masuk nibbana, aku ingin mencapai pencerahan. Itu konsep pikiran semua. Yang kalau disadari ya hilang. Nah kalau tidak disadari itu yang membelenggu. Ingin menjadi Buddha, ingin mencapai pencerahan itu ya belenggu juga. Keinginan juga yang halus sekali. Nah kalau kita ingin membebaskan, mencapai kebebasan total meskipun hanya sesaat, ya itu disadari saja, tidak usah ditanggapi. Termasuk memori-memori, ingatan-ingatan yang lampau, perbuatan-perbuatan kita yang mungkin buruk, kotor, jorok dan sebagainya. Kalau muncul ya hanya disadari aja. Supaya tidak membelenggu pikiran kita. Sekali lagi termasuk ingin masuk surga, ingin bebas dari penderitaan, ingin mencapai kesucian, ingin jadi Buddha, ingin mencapai pencerahan, itu ya konsep juga. Sadari saja seperti awan-awan lewat. Ada awan yang hitam, awan yang putih, awan yang kekuning-kuningan. Kalau konseptual thoughts ini udah lewat secara teori, ya, tetapi ini harus dialami, tidak hanya mendengar. Yang ada apa? Yang ada hanya langit yang biru, unlimited, tanpa batas. Tidak ada awan sedikit pun. Itulah kesadaran murni, tidak diganggu oleh konsep pikiran apapun, termasuk memikirkan Buddha, memikirkan dewa, memikirkan kesucian, pencerahan. Ya, maaf, ya termasuk memikirkan Tuhan, Bante. Ya, itu konseptual thoughts juga. Bukan yang sesungguhnya, itu produk pikiran juga. Itu juga harus disadari kemudian lewat. Nah kalau kesadaran itu murni, tidak diganggu oleh konsep-konsep apapun, itulah kebebasan. Meskipun hanya sesaat. Meskipun nanti muncul bermacam-macam pikiran lagi. Ya memori-memori, worry, takut hari depan, khawatir dan lain-lain. Karena apa? Karena karena sisa-sisa kotoran batin itu masih ada, belum habis. Tapi pada saat kita meditasi menyadari semua macam pikiran yang muncul itu menjadi, konsep-konsep itu menjadi lenyap. Meskipun sesaat, itulah kebebasan. Ada orang yang menanyakan, kebebasan sesaat. Nah kalau simpanan-simpanan, timbunan, sisa-sisa kotoran batin ini sudah lenyap, yaitu kebebasan akhir. Meskipun kebebasan sesaat atau kebebasan akhir, seperti awan yang sudah lewat-lewat semua, tinggal langit yang biru. Secara teori untuk menjelaskan, memudahkan pembicaraan ini, itulah kesadaran yang tanpa dikotori oleh konsep pikiran apapun. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah itu nyata, Bante? Apakah itu ada? Kalau Anda bertanya itu nyata atau ada, terjebak lagi pada dualisme antara ada dan tidak ada. Awan yang biru, langit yang biru bersih, kalau dikatakan tidak ada, juga tidak. Kalau dikatakan ada, juga tidak. Ya demikianlah. Kalau langit yang biru, yang tanpa batas itu ada, ya kita bisa melihat ya mesti ada. Tapi ada yang bagaimana? Tidak ada. Tidak ada tetapi ada. Nah, Anda akan masuk lagi kepada dualisme. Antara ada tidak ada, baik buruk. Meditasi membuang semua itu.
terlalu berlebihan mungkin. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih sekali Bante. Ini malah tadi menyambung tadi pertanyaan tadi, yaitu mengenai relasi kerja itu. Seandainya tidak ada aku, kemudian kalau gitu yang bekerja itu siapa? Dan kita bekerja kepada siapa dan siapa yang memberi pekerjaan? Kemudian kalau tidak ada aku, siapa yang bebas dan siapa yang ingin berbahagia itu Bante? Ini pertanyaan lanjutan. Iya, melanjutkan yang tadi itu Bante. Gimana Bante? Ini mungkin konsep lagi. Berarti seandainya tidak ada semuanya kan berarti tidak ada yang bebas, tidak ada yang bahagia. Maaf. Tantu ini moderatornya. Rumah ini kelihatannya ada. Tapi kalau dokter ditanya, tunjukkan rumah yang ada itu yang mana? Ya semuanya ini Bante. Ya itulah. Kalau saya tidak boleh mengatakan diri itu tidak ada. Ya, saya ikut Anda, diri itu ada. Tetapi perpaduan. Bukan solid. Bukan satu hal yang inherent, abadi, tidak berubah. Perpaduan. Kalau saya tidak boleh mengatakan rumah ini tidak ada, kalau Bante mengatakan rumah ini tidak ada, mungkin Bante sudah dianggap nggak waras loh. Ya, saya ikut Anda, rumah ini ada, tetapi rumah ini perpaduan dari banyak macam unsur, banyak sekali, apalagi kalau pakunya dihitung, catnya dihitung, segala macam ornamen, dan semua faktor itu tidak kekal. Berubah terus. Berubahnya itu bukan setiap jam berubah, setiap detik, lebih cepat dari detik ini mengalami perubahan terus. Lalu yang mana yang disebut rumah? Secara konsep ini disebut rumah. Tetapi secara real tidak ada rumah. Pernah ada seorang guru meditasi Ajahn Chah. Terkenal itu, terjemahannya kemana-mana. Ada seorang yang datang kepada beliau. Orang ini belum banyak mengerti Dharma. Ya, maunya ingin mencoba-coba juga. Umat ini tanya, Bante, siapakah Ajahn Chah? Saya, aku. Oh, masih ada aku toh. Tetapi pada saat yang bertanya itu mengerti Dhamma, Bante, sebetulnya siapa Ajahn Chah? Tidak ada Ajahn Chah. Itu hanya konseptual. Jadi menjawabnya harus lihat-lihat. Yang bertanya siapa? Ada ilustrasi yang menarik. Karena itu tadi Begawan mengatakan hati-hati dalam berbicara. Bukan hanya hati-hati dalam berbicara, kita berbicara kepada siapa? Di zaman masih Orde Lama dulu. Ini cerita nyata ini. Para wartawan cerita pada saya. Para wartawan itu menulis masyarakat Indonesia ini yang makmur, yang miskin itu, aduh paru-paru. Yang miskin 50%. Wah, penguasa waktu itu marah. Oh, ini berdasarkan riset, ini ada datanya, ya ini harus dicabut, nggak bisa. Kami konsisten dengan data ini, kami tidak ngawur. Katanya lama itu, karena antara penguasa yang tidak ingin masyarakat dikatakan 50% masih miskin, disuruh nyabut, ganti. Akhirnya ada kompromi, kita ganti saja. Rakyat Indonesia ini sudah makmur 50%. Penguasanya senang sekali. Saya tadi kompromi dengan Dokter Herin. Kalau saya diminta, Bante, aku itu ada, diri ini ada. Yang bekerja, yang merasa sakit dan sebagainya, yang berkarya, rumah ini ada, kita bisa duduk tidak kehujanan. Ya Bu Dokter, saya ikut.
Tetapi rumah ini adalah perpaduan dari banyak hal. Tetapi diriku bukan dirimu. Tubuhku, pikiranku, ini ada Bante. Ini lain dengan pikiran itu. Apa betul? Betul ini jasmaniku? Iya, ini bukan jasmaninya dia. Konsisten loh ya. Iya. Lalu saya sakit gigi. Saya mules. Hei perutku, gigiku, sembuhlah sekarang karena kamu ini propertisku, milikku. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti ini bukan milikku. Karena aku yang memilih itu juga hanya konseptual. Kalau gigi saya mau sembuh ya cari obat. Cari sebabnya mengapa. Kalau perut saya sakit ya cari sebabnya mengapa. Ini karena salah makan atau karena ada yang lain. Karena ini bukan milikku. Termasuk pikiran itu. Pikiran ya pikiran, dia jalan sendiri karena ada hukumnya. Timbul, tenggelam, ingatan kita tiba-tiba timbul, tiba-tiba kita lupa. Ya yang dalam tanda petik ya, yang eksis itu ya, yang aktual itu ya pikiran itu yang selalu berubah-ubah. Pemilik pikiran tidak ada. Kalau ada yang memiliki pikiran, hei pikiran, diam sekarang, sudah malam, saya capek, mau tidur. Tidurlah, mboten sakit. Semakin Anda ingin tidur, semakin Anda tidak bisa tidur. Lalu bagaimana? Lepaskan. Jangan terikat, lepaskan. Apa yang akan terjadi? Biarlah. Tidur. Pada saat Anda melepaskan keinginan untuk tidur, Anda terbebas dari keinginan itu, Anda tidur. Karena tidak ada yang memiliki pikiran, yang ada ya pikiran yang aktual ya pikiran itu sendiri. Pikiran digabung dengan perasaan, digabung dengan ingatan, digabung dengan consciousness, digabung dengan jasmani, itulah yang dalam tanda petik disebut diri ini. Dan pikiran selalu nakal, punya habit mengatakan milikku, diriku, aku. Buang itu. Buang itu secara filosofis dan secara psikologis. Tetapi untuk bersosial, ya saya menggunakan dengan hati-hati. Bante, buku ini yang menulis Bante? Iya, saya yang menulis. Untuk berkomunikasi. Itu tadi ada yang membutuhkan bantuan, lalu Bante juga ikut memberikan bantuan, baksos. Bante juga ikut memberikan baksos. Oh iya, saya ikut memberikan baksos. Tetapi di balik itu saya mengerti bahwa aku yang memberi itu sebetulnya tidak adalah yang memberi siapa Bante? Ya jasmani ini berproses, disuruh oleh pikiran. Ya begitu ya, unsur-unsur ini berproses semua. Nah, yang lebih gampang apalagi kalau ditinjau dari sudut sosiologis. Bagaimana aku bisa membantu dia? Aku membantu dia, aku memberikan obat pada dia. Lah kalau yang diberi tidak ada, apakah saya bisa bilang? Apakah saya bisa mengatakan aku membantu dia, aku memberikan obat pada dia? Yang diberi tidak ada. Jadi kalau Anda mengatakan aku memberi dia, Anda mengeliminasi yang diberi itu. Yang diberi seperti tidak penting. Yang sakit tidak penting, yang miskin, yang korban bencana yang tidak penting. Yang penting aku sudah ikut baksos. Apa itu fair? Ya boleh juga mengatakan ya aku ikut baksos. Tetapi di balik itu dalam pengertian spiritual saya, aku itu hanya perpaduan. Bante ini rumah. Lah iya toh ini bukan undi-undi. Ini bukan teh botol, ini rumah. Tetapi di balik pengertian, di balik ucapan ini rumah, saya menyadari ini perpaduan dari macam-macam faktor yang tidak kekal, yang selalu berubah. Sehingga dalam tinjauan filosofis, rumah yang sebenarnya tidak ada.
Tapi untuk berbicara dengan Dokter Herin saya harus menyerah. Ya ada dokter, ya ada. Ya ada tetapi tidak kekal, perpaduan dan selalu berubah. Selalu perpaduan, selalu berubah, tidak kekal. Ya sami mawon dengan tidak ada. Hanya konseptual mengatakan ya ini rumah. Ya, tadi Bante bercerita bahwa Bante bingung karena Bante tidak bekerja. Kemudian saya jadi muncul satu pertanyaan. Topik ini kan bercerita tentang bahagia dalam bekerja. Tapi dulu saya itu bekerja memilih punya 3 kriteria. Saya harus bekerja ke hal yang saya sukai, saya harus bekerja ke hal yang saya mampu, di mana saya ahli di situ, dan saya harus bekerja di mana pekerjaan itu menghasilkan untuk saya. Saya rasa saya sekarang menemukan ketiganya. Tetapi lama-lama saya berpikir bahwa kata-kata bahagia dalam bekerja itu berbahaya. Karena apa? Karena ada kemungkinan pekerjaan itu bisa hilang. Dan bisa juga suatu ketika tidak bisa lagi saya pekerjakan. Banyak orang yang ketika kehilangan pekerjaannya bahagianya ikut hilang. Kemudian bisa juga pekerjaannya tetap ada, tapi rasa bahagianya yang hilang. Karena mungkin alasannya dia bekerja, dorongannya yang membuat dia mau bekerja itu bisa berubah. Akhirnya kan saya pikir-pikir, suatu ketika yang namanya bahagia dalam bekerja itu kan harus selesai. Harus berhenti. Yang saya ingin tanyakan, kalau seorang itu merasa bahwa mungkin seperti saya, usianya kan makin lama makin tua. Suatu ketika kan juga harus berhenti dalam pekerjaan itu. Hal itu kriteria apa yang harus menjadi pertimbangan untuk berhenti bekerja sebelum kepepet berhenti bekerja? Terima kasih Bante. Monggo Bante. Gimana Bante? Bahagia itu juga konsep. Dan tiap-tiap orang punya konsep yang lain-lain. Kalau melakukan sesuatu yang baik, karena yang buruk itu menghancurkan orang lain, merugikan orang lain dan diri sendiri. Kemudian merasa ini perbuatan yang baik, membantu orang. Tanpa pamrih, tanpa menginginkan imbalan. Bukan kejahatan. Saya bahagia. Sedikit pun tidak ingin imbalan apapun, ucapan terima kasih juga tidak. Oh saya bahagia. Buru-buru bahagia itu disadari. Karena itu konsep juga. Anda nanti akan terbelenggu dengan itu juga meskipun halus sekali. Ya kalau Anda bisa menolong mereka tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan, terima kasih pun tidak. Selesai itu merasa lega, lalu timbul rasa senang atau bahagia. Disadari saja dengan awareness. Oh, seperti ini toh suasana batin. Ya sudah. Anda tidak akan terikat dengan konsep bahagia itu. Sehingga nanti, nek aku ndak bekerja lagi, rak bahagiaku hilang. Aduh, sederhana sekali. Sehingga bekerja itu menjadi sebab, penyebab dari bahagia. Kalau tidak bekerja, tidak bahagia. Saya tidak bekerja. Bante merasa bahagia atau tidak bahagia? Mbuh. I don't care, saya tidak peduli itu. Saya melakukan yang baik untuk masyarakat tanpa mengharapkan apapun, ya termasuk pujian. Saya melakukan tugas-tugas saya dengan baik.
Selesai. Kalau timbul kepuasan, ya kebahagiaan, kesenangan, kepuasan, meskipun tidak selalu, semaksimal mungkin saya sadari, oh ini gejala mental. Kepuasan, rasa senang timbul. Supaya saya juga terbebas dari itu. Tidak ada lagi masalah. Tetapi Bante, kita ini kan masih perlu konsep. Iya, silakan. Hanya harus disadari konsep adalah konsep. Bukan aktual. Tapi pertanyaan tidak tambah lagi lah. Ini sudah jam 6 toh? Sudah 5:30 Bante. Tapi kita tadi mulai sebelum jam 4. Begini. Apakah konsep itu, apakah Bante anti konsep? Tidak, saya tidak anti konsep. Hanya harus disadari bahwa konsep itu bukan aktual, bukan real. Seperti rumah ini. Saya tetap mengatakan ini rumah. Ini bukan jajanan. Tetapi just konsep. Nah, demikian juga di dalam meditasi ada meditasi cinta kasih. Mendoakan kepada teman kita, saudara kita, berdoa kepada siapa sajalah. Kepada Tuhan, kepada para dewa, kepada Triratna, kepada Bodhisattva. Itu sebetulnya kan konsep pikiran kita. Yang membentuk pikiran menjadi baik. Jangan semos-semos itu. Semos-semos, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, doa-doa itu kan menjauhkan dari konsep yang negatif itu. Tetapi meskipun itu positif, itu tetap konsep. Kalau Anda ingin mencapai kebebasan. Kecuali Anda cukuplah Bante, konsep positif saja. Enggak usah neko-neko, enggak usah membebaskan seperti yang Bante ceritakan itu terlalu sulit. Ya boleh saja. Tetapi harus diingat. Yang positif-positif dari pekerjaan positif, dari hal-hal yang positif, dari pengabdian masyarakat yang positif, membawa keberhasilan. Keberhasilan itu kalau tidak diwaspadai juga bisa menimbulkan keserakahan. Dia merasa berhasil dalam bisnis, dalam bekerja, punya relasi banyak, punya pengaruh banyak. Lah, itu bisa muncul yang semula rame ing gawe, sepi ing pamrih. Setelah dia berhasil, dia maju, dia banyak fasilitas, lama-lama ya rame ing gawe, tapi juga rame ing pamrih, ing tembe mburine. Karena apa? Karena tidak ada kesadaran, awareness itu, kesadaran itu yang menjadi polisi untuk dia sendiri, yang menjagai. Ya, yang menjaga itu bukan dari luar ya. Kesadaran kita inilah yang menjagai kita sendiri. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, teman kita, saudara kita menasihati kita, bisa-bisa kita naik darah. Apalagi kalau kita sedang di dalam puncak keberhasilan. Maka kesadaran sendiri itu akan menjagai kita. Untuk tidak itu, melek gendong lali. Nah, sudah berhasil sukses kemudian lah pamrihnya muncul ing tembe mburine. Anu ya pirsa nggih ing tembe mburine. Jadi awalnya itu ya bekerja rajin tanpa pamrih. Ya sepi ing pamrih. Lama-lama ya bekerjanya rajin ya masih, tapi pamrihnya besar banget. Karena apa ya? Karena pikirannya tidak diwaspadai, keserakahannya itu muncul. Nah, saya ingin menutup satu cara ini konseptual juga, bukan membebaskan seperti yang tadi disampaikan. Meditasi cinta kasih, ya, semoga semua makhluk berbahagia, doa-doa kepada siapapun itu juga konseptual semua. Nah, ada satu guru besar yang pernah berguru di Sriwijaya, zaman Sriwijaya itu. Beliau berguru 12 tahun, Atisa, yang kemudian setelah pulang ke India diundang ke Tibet untuk
mengajar agama Buddha di Tibet 13 tahun sampai beliau meninggal di Tibet. Nah, Atisa itu mempunyai teknik meditasi konseptual, bukan nafas, yang sangat baik. Itu termasuk untuk menghancurkan aku psikologis, ego. Jadi biasa saya mendengar semacam cara-cara spiritual dan lain-lain. Menarik nafas yang panjang. Bayangkan itu konsep. Semua yang baik-baik masuk. Lalu membersihkan yang kotor-kotor di dalam, lalu hembuskan nafas. Mengeluarkan yang kotor-kotor. Atisa membalik. Kenapa kita selalu memberi yang kotor-kotor terus kepada dunia ini? Menghisap nafas, menarik nafas. Semua yang buruk-buruk, penyakit, kemalangan, semua kejahatan yang buruk-buruk, hisap semua. Bisa Anda begitu? Nanti akunya berontak. Aduh, kalau aku jadi buruk, aku jadi jahat, aku jadi sengsara, bagaimana? Semua penderitaan di alam semesta ini yang buruk-buruk, hisap semua. Itu untuk menghancurkan aku psikologis. Di dalam ini dengan wisdom, dengan prajna kita mengerti semua perpaduan tidak solid. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor itu di dalam ini ditransform menjadi bersih. Hembuskan nafas. Berikan yang bersih kepada alam semesta. Itu konseptual, tapi konseptual yang sangat baik untuk menghancurkan keakuan. Kalau orang baru latihan, apalagi menengok orang sakit di rumah sakit, ya sakit berat, hisaplah semua penyakit dia, kemalangan dia. Waduh. Nanti kalau saya berganti sakit di ruangan ini, di ICU, bagaimana? Sungguh-sungguh. Tidak ragu-ragu. Yang buruk-buruk, yang sakit-sakit itu bertemu dengan wisdom, bertemu dengan kasih sayang, diolah menjadi bersih, lalu hembuskan nafas. Berikan yang baik, yang murni, yang bersih, yang segar untuk dunia ini. Coba saja untuk menghancurkan ego itu, keakuan. Terima kasih.